Ya, banyak YouTubers pemula yang masih ragu-ragu ataupun bingung terkait peraturan cover lagu di YouTube ataupun juga membuat konten-konten instrumen karaoke ataupun konten karaoke di YouTube seperti ini, baik itu versi gitar ataupun versi piano. Apakah konten seperti ini bisa menghasilkan untuk kita? Apakah konten ini bisa dimonetisasi? Ataukah mereka yang membuat konten-konten ini sampai sekarang bertahan, apakah mereka tidak terkena copyright? Maka dari itu saya di sini akan mereview beberapa channel. Semoga dengan mereview channel-channel ini bisa membuat kalian semakin semangat lagi, semangat kalian terpacu lagi. Jangan sampai mundur ataupun berhenti di tengah-tengah jalan, karena dengan melihat video yang akan saya review ini, kalian bisa semangat lagi dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengcover lagu di YouTube ataupun membuat konten instrumen karaoke ke YouTube. Nah, untuk yang pertama yang saya review di sini adalah YouTube karaoke piano. Kalau kita lihat di sini, subscriber yang didapatkan 1,4 juta subscriber dengan banyaknya video, 2,3 ribu video. Kalau kita lihat video beberapa terakhir ini, tentunya dia masih upload, itu artinya video mereka ini dimonetisasi ataupun menghasilkan uang. Meskipun kita lihat 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, bahkan sampai seminggu terakhir, videonya ada yang nggak nyampe 1.000 sama sekali ya. Tetapi kalau kita lihat dari populernya, dia mendapatkan viewers ataupun penonton nyampe belasan juta. Ada yang 11 juta, ada 10 juta, 9 juta, 8 juta, sampai ke bawah. Bahkan ini sampai 3 tahun yang lalu, sampai 4 tahun yang lalu. Itu artinya channel ini mendapatkan penghasilan, channel ini dimonetisasi, dan channel ini yang kita pertanyakan apakah tidak terkena copyright. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, konten piano, konten instrumen karaoke versi gitar yang akan saya bahas di sini adalah Namaha Musik. Namaha Musik ini pemilik channelnya adalah Adnyana Putra. Bang Adnyana Putra juga membahas terkait penghasilan dari konten karaoke-nya ini. Dia biasanya di konten Adnyana Putra itu membahas cara mendapatkan penghasilan dari internet ataupun membahas seputar YouTube dan membahas seputar musik dan juga karaoke. Nah, dia menjelaskan penghasilannya itu di channel Adnyana Putra itu besar banget teman-teman ya. Sampai belasan juta, puluhan juta. Kalau kita lihat nih, dari konten-konten terbarunya 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahkan sampai 1 bulan yang lalu, ini video-videonya tidak nyampe 1.000 penonton. Tetapi kalau kita lihat populernya, nyampe jutaan, nyampe ratusan ribu. Tetapi dia bisa mendapatkan penghasilan belasan juta sampai puluhan juta. Nah, kenapa seperti ini? Artinya, jadi kalau misalnya kalian membuat konten instrumen karaoke baru 1 hari, baru 1 bulan, baru 2 minggu, itu belum nyampe 1.000, jangan mudah menyerah. Karena konten karaoke instrumen seperti ini, itu perlahan-lahan tapi pasti akan terus ditonton. Beda halnya membahas kasus-kasus yang viral ataupun berita-berita yang viral. Ya, berita-berita yang viral biasanya meledak pada waktu itu, tetapi setelah tidak viral, otomatis beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, itu tidak akan ditonton lagi sama sekali. Tetapi kalau konten-konten seperti ini, meskipun tidak meledak pada waktu diunggah, tetapi akan perlahan-lahan meledak di akhir waktu teman-teman. Jadi sampai kapanpun konten instrumen karaoke seperti ini akan dimonetisasi ataupun juga akan mendapatkan penghasilan penonton ataupun penghasilan uang dari YouTube. Jadi konten cover lagu dan instrumen karaoke ini sebenarnya sama. Ada yang terkena copyright, ada juga yang tidak terkena sama sekali. Apakah kena copyright ini aman untuk konten kita? Ya tentunya aman, karena copyright ini adalah mengklaim bahwa instrumen yang digunakan ini adalah konten-konten yang nadanya ataupun iramanya sama seperti lagu yang ada judulnya di konten ini. Misalnya, ini adalah instrumen karaoke dari 9ball hingga akhir waktu, tentunya ini penghasilannya akan dibagi 2 dengan yang aslinya. Itu artinya kena klaim hak cipta ataupun kena copyright, tetapi tetap bisa dibagi 2, artinya kontennya tidak dihapus. Kalau misalnya konten dari TV, misalnya kita rekam dari TV lalu kita unggah ke YouTube, nah itu baru yang dinamakan copyright berat, bisa dihapus oleh YouTube.
karena bukan bisa dibagi hasil, tetapi itu royaltinya tidak bisa dibagi hasil dan akan dihapus oleh YouTube. Otomatis 3 kali berturut-turut dihapus oleh YouTube dalam 90 hari terakhir, itu akan dihapus channel YouTube-nya teman-teman. Jadi beda ya, konten dari TV dan konten-konten instrumen cover lagu ataupun karaoke lagu seperti ini itu aman, bisa dibagi 2. Jadi ada yang copyright berat dari TV, ada juga copyright yang bisa dibagi hasil. Artinya kita jangan sampai mengunggah instrumen aslinya minimal ya. Kalau membuat konten karaoke seperti ini itu bisa, karena seperti cover lagu. Tetapi balik lagi, kalian harus konsisten, jangan karena 1 hari 2 hari, 1 minggu 1 bulan kalian penontonnya sedikit, kalian nyerah di tengah-tengah jalan. Karena ini penghasilan ini menjanjikan teman-teman ya, penghasilannya banyak. Jadi kalian bisa lihat, cek di channel Adnyana Putra, dia bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak dari konten karaoke instrumen lagu seperti ini. Jadi pilihannya ya terserah kalian. Ada konten yang banyak penonton saat viral, tetapi biasanya yang viral-viral itu akan langsung turun di kemudian hari dan tidak akan ditonton lagi. Tetapi kelebihan konten seperti ini tidak meledak di awal, tetapi akan meledak di akhir. Nah, kalau misalnya ini bisa meledak pas unggah, bisa nggak? Ya bisa. Tapi kita harus update dengan musisinya dulu. Misalnya ada lagu Mahalini ataupun Brisya Jodi yang baru-baru upload beberapa hari, itu kalian langsung tuh bikin instrumen karaoke-nya. Jadi kalian bisa mendapatkan viewers yang banyak dikarenakan kalian update ketika mengunggah instrumen lagu tersebut pada saat si publisher ataupun si penciptanya itu mengunggah. Jadi itulah caranya agar kalian bisa mengunggah konten dengan banyak viewers ataupun aman dan bisa dimonetisasi, khususnya cover lagu ataupun juga instrumen karaoke. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, jangan patah semangat lagi, jangan takut tidak dimonetisasi, karena tidak mungkin orang-orang yang bertahan, yang membuat konten sampai saat ini, sampai 4 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih bertahan, itu artinya tidak melanggar kebijakan YouTube, artinya masih dimonetisasi, masih diterima YouTube, dan sekalipun kena copyright itu bisa dibagi hasil, sekali lagi ya. Nah, lalu gimana caranya merekam instrumen karaoke ini? Nah, kalau misalnya kalian bisa gitar, ya itu kalian tinggal rekam aja. Pokoknya sebisa-bisa kalian gunakan perekam ataupun recordernya ataupun aplikasi recordingnya andalan kalian apa, apakah N-Track ataukah hanya perekam suara di HP aja, itu bisa teman-teman ya, itu bisa. Kalian rekam aja di tempat sunyi gitu ya, jangan sampai tercampur aduk dengan suara-suara lain. Atur-atur aja di situ. Kalau misalnya N-Track itu kalian lebih mudah ya, karena bisa lebih ngebass ataupun lebih ngegenjreng, itu kalian bisa atur. Jadi tergantung dari cara kalian merekornya pakai aplikasi apa, tergantung dari HP-nya apakah menangkap suara dari karaoke gitar kalian itu bagus atau enggak. Jadi kalian tinggal mengunggahnya, gunakan lirik. Kalian tentunya harus pastikan dulu kalian bisa mengedit lirik lagunya. Oke, itu saja sih yang saya bahas di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang masih ragu-ragu membuat konten cover lagu ataupun membuat konten instrumen karaoke di YouTube.